Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Halo, perkenalkan saya Aziza Alif dengan NIM P13334123407 dari kelas D4 3A. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 4 topik mengenai patofisiologi penyakit yang sering menjadi fokus dalam bidang kesehatan. Yang pertama, patofisiologi kronik kidney atau disebut juga dengan CKD sebagai komplikasi pada pasien diabetes mellitus. Yang kedua, patofisiologi penyakit hepatitis B. Yang ketiga, patofisiologi arteriosklerosis sebagai penyebab penyakit jantung koroner. Yang keempat, patofisiologi stroke, hemorogen. Penugasan ini ditujukan untuk memenuhi nilai evaluasi akhir semester 5 mata kuliah patofisiologi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Yang pertama, kita akan membahas patofisiologi kronik kidney disease atau disebut dengan CKD sebagai komplikasi pada pasien diabetes mellitus. Bagaimana sih epidemiologi dan seberapa penting CKD pada diabetes mellitus? Jadi, CKD adalah komplikasi mikrovaskular utama pada diabetes, baik itu diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2, dan menjadi penyebab utama gagal ginjal terminal di seluruh dunia. Jadi, sekitar 30 hingga 40% pasien diabetes mellitus akan berkembang menjadi diabetic kidney disease atau disebut juga dengan DKD, yang secara progresif akan menuju CKD jika tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih mekanisme patofisiologi CKD. Jadi, mekanisme patofisiologi CKD ini pada diabetes melibatkan mekanisme multifaktorial yang saling berkaitan, di mana proses utamanya diawali oleh hiperglikemia kronis yang memicu sejumlah perubahan patologis pada ginjal, yaitu meliputi gangguan metabolisme, hemodinamik, inflamasi, dan stres oksidatif. Nah, melalui mekanisme ini, inflamasi diperkuat oleh peningkatan faktor seperti faktor sitokin proinflamasi, stres oksidatif, toksin uremik yang berasal dari usus, peningkatan permeabilitas dinding usus, hingga perubahan harian urea dan akumulasi toksin-toksin lainnya yang biasa ditemukan pada CKD. Nah, selain itu, dysbiosis juga menyebabkan penurunan produksi mikroba penghasil butirat dan asam lemak rantai pendek atau disebut juga dengan SCFA yang sebenarnya memberikan efek perlindungan terhadap ginjal. Jadi, CKD akibat diabetes mellitus adalah hasil dari interaksi kompleks antara gangguan metabolik, hemodinamik, inflamasi, dan perubahan struktural ginjal. Pencegahan dan terapi harus ditunjukkan secara konferensif pada seluruh mekanisme yang terlibat agar progresivitas penyakit dapat ditekan secara maksimal. Selanjutnya, perubahan struktural pada ginjal, yaitu penebalan membran basal glomerulus, kehilangan podosit, ekspansi matriks mesangium, hingga terjadinya glomerulosklerosis dan fibrosis tubulointerstisial. Dalam perjalanan penyakit CKD, terbentuknya nodul, Kimmel-Steele-Wilson, mesangiolisis segmental, dan mikroneurisma pada kapiler glomerulus. Bagaimana sih peran hipertensi dan komorbiditas pada diabetes mellitus tipe 2? Jadi, obesitas dan hipertensi sistemik memperparah hiperfiltrasi glomerulus. Ini menyebabkan interaksi antara mekanisme metabolik dan hemodinamika yang menggandakan risiko progresi ke CKD stadium terminal. Implikasi praktis dan terapi memahami patofisiologi ini sangat penting untuk memilih terapi multifaktorial seperti pengendalian glukosa intensif, penggunaan ACE inhibitor atau ARB, dan terapi target pada mekanisme inflamasi atau stres oksidatif.
Jadi, CKD akibat diabetes mellitus adalah hasil dari interaksi kompleks antara gangguan metabolik, hemodinamik, inflamasi, dan perubahan struktural ginjal. Pencegahan dan terapi harus ditunjukkan secara konferensif pada seluruh mekanisme yang terlibat agar progresivitas penyakit dapat ditekan secara maksimal. Yang kedua, ada patofisiologi penyakit hepatitis B. Bagaimana sih mekanisme infeksi dari hepatitis B ini sendiri? Jadi, hepatitis B disebabkan oleh virus infeksi virus hepatitis B atau disebut dengan HBV, sebuah virus DNA yang terutama menyerang sel hati atau hepatosit. Virus ini memasuki hepatosit dengan berikatan pada reseptor NTCV atau sodium taucourate transporting polipeptida di permukaan sel hati, lalu melepaskan genom DNA-nya ke dalam inti sel. DNA HBV ini sendiri kemudian membentuk cccDNA atau covalently closed circular DNA yang menjadi template utama replikasi virus dan produksi komponen virus baru. Jadi, bagaimana sih peran sistem imun dalam patofisiologi hepatitis B ini sendiri? Nah, jadi kerusakan sel hati pada hepatitis B bukan disebabkan secara langsung oleh virus, melainkan oleh respon imun tubuh terhadap infeksi. Ketika sel hati terinfeksi, antigen HBV seperti HBsAg dan HBcAg diekspresikan di permukaan hepatosit. Ini memicu respon imun baik dari sel T sitotoksik seperti CD8+ maupun sel T helper yaitu CD4+. Sel T sitotoksik mengenali antigen pada permukaan hepatosit dan menghancurkan sel yang terinfeksi guna membasmi virus. Tapi proses ini menyebabkan kerusakan jaringan hati. Pada sebagian individu, respon ini sangat efektif sehingga infeksi bisa sembuh total atau clearance. Namun, pada yang lain, respon imun ini tidak cukup kuat atau justru terlalu toleran, sehingga virus bertahan dan infeksi berlanjut menjadi kronis. Pada infeksi kronis, mekanisme seperti keletihan sel T atau T-cell exhaustion sering terjadi, ditandai meningkatnya ekspresi reseptor inhibitor dan berkurangnya produksi sitotoksik antivirus seperti interferon gamma atau IFN gamma dan TNF alpha. Selanjutnya ada progresivitas dari inflamasi hingga fibrosis dan karsinoma. Jadi, peradangan kronis dari infeksi HBV ini dapat memicu siklus berulang hingga kematian dan regenerasi sel hati. Hal ini memicu proses fibrosis, yaitu pembentukan jaringan parut di hati yang lambat laun bisa berkembang menjadi sirosis. Selain itu, integrasi genom HBV ke DNA sel inang dan juga ekspresi protein HBx juga memicu gangguan regulasi siklus sel, kerusakan DNA, gangguan jalur apoptosis, hingga berperan dalam proses karsinogenesis, yaitu pembentukan kanker hati atau hepatocellular carcinoma yang disebut juga dengan HCC. Selanjutnya ada jalur molekuler hepatitis B, di mana protein HBx memiliki HBV yang berperan penting dalam patofisiologi lanjut, terutama pada karsinogenesis hati, di mana HBx dapat memodulasi sinyal tumbuh dan proliferasi, menghambat fungsi protein P53 atau penjaga genom, serta mempengaruhi proses perbaikan DNA dan transkripsi berbasis Krebs atau disebut juga dengan ATV. Integritas DNA HBV ke genom hepatosit juga dapat menstimulasi ekspresi onkogen atau menonaktifkan gen supresor tumor. Yang ketiga yaitu patofisiologi arteriosklerosis sebagai penyebab penyakit jantung koroner. Nah, apa sih arteriosklerosis ini? Jadi, arteriosklerosis adalah penyebab utama penyakit jantung koroner di seluruh dunia. Kondisi ini terjadi ketika terbentuknya plak di dinding arteri, terutama arteri koroner yang memasok darah ke jantung.
Proses ini berlangsung secara perlahan, dapat menyebabkan penyempitan atau bahkan penyumpatan pada pembuluh darah, sehingga mengganggu aliran darah ke jantung. Nah, bagaimana sih mekanisme patofisiologi aterosklerosis ini? Jadi, pada fase awal yaitu disfungsi endotel dan akumulasi lipid, di mana proses aterosklerosis dimulai dengan disfungsi endotel, yaitu lapisan terdalam dari pembuluh darah arteri. Akan tetapi, faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, merokok, dan diabetes dapat merusak endotel. Akibatnya, endotel menjadi lebih permeabel terhadap lipoprotein densitas rendah atau disebut juga dengan LDL yang teroksidasi. LDL yang teroksidasi masuk ke dalam lapisan intima arteri dan ditangkap oleh sel-sel imun terutama makrofag. Makrofag yang menelan LDR berubah menjadi sel busa atau disebut dengan foam cell. Akumulasi sel busa membentuk lesi awal aterosklerosis yang disebut dengan fatty streak atau lapisan lemak. Fase ini bisa terjadi sejak usia muda atau seringkali belum menimbulkan gejala. Fase yang kedua yaitu peradangan dan perkembangan plak. Nah, setelah lapisan lemak yang terbentuk, proses inflamasi mulai berperan penting. Makrofag yang telah menjadi sel busa melepaskan sitokin proinflamasi seperti IL-1 beta, TNF-alfa, dan MCV1. Jadi sitokin ini menarik lebih banyak sel imun ke lokasi lesi, memperkuat reaksi inflamasi, dan mempercepat pembentukan plak. Sel otot polos dari lapisan media arteri bermigrasi ke intima dan memproduksi matriks ekstraseluler, membentuk kapsul fibrosa di atas plak. Plak yang stabil ditandai dengan fibrous cap yang tebal. Setelah plak tidak stabil, memiliki fibrous cap yang tipis dan inti lipid yang besar. Plak yang tidak stabil lebih rentan mengalami ruptur atau pecah. Yang ketiga, yaitu fase komplikasi, di mana ruptur plak dan penyumbatan arteri ketika plak tidak stabil mengalami ruptur. Komponen inti lipid dan jaringan nekrotik terpapar ke aliran darah. Hal ini memicu aktivasi trombosit dan pembentukan trombus atau bekuan darah di lokasi ruptur. Nah, trombus yang menyumbat arteri koroner secara tiba-tiba menghambat aliran darah ke otot jantung, di mana kondisi ini menyebabkan ischemia miokard yang bisa berujung pada angina pectoris, infark miokard, dan bahkan kematian mendadak. Dengan demikian, aterosklerosis ini sendiri merupakan proses kronis yang dimulai dari disfungsi endotel, akumulasi lipid, inflamasi, hingga pembentukan plak yang pecah dan menyebabkan penyakit jantung koroner. Dan bagaimana sih pencegahan dan pengelolaan faktor risiko seperti kolesterol, hipertensi, dan gaya hidup yang sehat penting untuk memperlambat progresi aterosklerosis dan mencegah komplikasi kardiovaskular. Yang keempat, ada patofisiologi stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pecahnya pembuluh darah di dalam otak yang menyebabkan pendarahan intracerebral. Pendarahan ini sering disebabkan oleh hipertensi yang tidak terkontrol, aneurisma, atau malformasi vaskular. Akibat pecahnya pembuluh darah, darah keluar ke jaringan otak dan membentuk hematoma yang menyebabkan tekanan mekanis langsung pada jaringan saraf di sekitarnya. Perdarahan ini meningkatkan tekanan intrakranial secara cepat yang mengganggu aliran darah dan oksigen ke area otak yang masih sehat. Nah, hal ini menyebabkan kerusakan sel saraf melalui mekanisme oksidatif, kekurangan oksigen,
dan kekurangan nutrisi, serta cedera langsung karena kapasitas vaskular yang rusak. Selain cedera mekanis, proses inflamasi berperan penting dalam patofisiologi stroke hemoragik. Setelah darah keluar dari pembuluh darah yang pecah, zat inflamasi seperti trombin, sitokin proinflamasi dilepaskan ke jaringan otak. Aktivasi mikroglia dan sel imun lainnya menyebabkan edema dan peningkatan permeabilitas blood-brain barrier yang memperburuk kerusakan pada jaringan otak. Selanjutnya, mekanisme kematian sel berupa apoptosis, nekroptosis, dan piroptosis yang mempercepat kerusakan pada jaringan. Nah, jalur-jalur ini menyebabkan pelepasan enzim, pencernaan, dan mediator inflamasi yang menghancurkan membran sel dan memperluas area kerusakan. Stres oksidatif juga merupakan faktor utama dalam patofisiologi stroke hemoragik, di mana produksi radikal bebas atau reaktif oksigen spesies yang disebut juga dengan ROS meningkatkan pasca pendarahan yang menyebabkan kerusakan DNA, lipid, dan protein sel saraf. Stres oksidatif ini memperburuk inflamasi dan kematian sel, sehingga memperparah kerusakan jaringan otak. Jadi, patofisiologi stroke hemoragik ini melibatkan proses mekanik berupa hematoma dan peningkatan tekanan intrakranial, serta proses biokimia seperti inflamasi, stres oksidatif, dan jalur kematian sel yang aktif. Pemahaman mendalam tentang proses ini sangatlah penting untuk pengembangan terapi yang efektif guna meminimalkan kerusakan pada otak dan meningkatkan prognosis pada pasien yang menderita hepatitis B. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai dari 4 patofisiologi penyakit, yaitu yang pertama, patofisiologi chronic kidney disease atau disebut juga dengan CKD sebagai komplikasi pada pasien diabetes mellitus. Yang kedua, patofisiologi penyakit hepatitis B. Yang ketiga, patofisiologi aterosklerosis sebagai penyebab penyakit jantung koroner. Yang keempat, patofisiologi stroke hemoragik. Nah, dari keempat itu, kita bisa melihat adanya keterkaitan dengan kesehatan pada tubuh seseorang dan hasil dari kebiasaan kita sehari-hari, di mana ginjal rusak karena gula darah yang tidak terkontrol. Hati bisa mengalami inflamasi berat akibat infeksi virus. Pembuluh darah jantung dapat tersumbat karena gaya hidup yang tidak sehat. Dan pembuluh darah otak bisa pecah akibat tekanan darah yang dibiarkan tinggi selama bertahun-tahun. Semua ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah proses yang panjang yang masih dapat dicegah. Cara mencegahnya bisa dengan menjaga pola makan yang seimbang, mengontrol gula darah dan tekanan darah, mendapatkan vaksinasi seperti vaksin hepatitis B, rutin berolahraga, dan menjauhi rokok serta alkohol. Kita sebenarnya sedang melindungi organ-organ pada tubuh dari kerusakan jangka panjang. Kesehatan bukan hanya tentang mengobati penyakit ketika sudah parah, tetapi mencegah agar kerusakan itu tidak terjadi sejak awal. Jagalah diri, kenali resiko, dan lakukan perubahan kecil yang konsisten. Tubuh kita adalah aset jangka panjang, dan keputusan kita hari ini menentukan kesehatan kita di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan kurang. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.